Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan yang panjang bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Tahun ini 2014, Tuhan memberi buat kita tema yaitu The Year of Amazing Grace. Tahun anugerah yang ajaib. Saya percaya bahwa Tuhan sedang dan terus mengerjakan anugerah-anugerah yang ajaib buat hidup saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan saudara sekalian, setiap bulan kita punya subtema. Dan bulan Mei ini saudara, Tuhan memberikan pada setiap kita tema Grace Empowers Spiritual Warfare. Anugerah akan memperlengkapi, akan menguatkan kita di dalam peperangan rohani. Kata bersama saya, peperangan rohani. 2, 3. So sekalian, saya bersyukur bahwa semalam tim kita yang berangkat ke State Tennessee, sejak Kamis dan tadi malam baru tiba jam 10 malam di Philadelphia, saya mendengar begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan telah memberikan buat kita kemenangan. Tennessee bagi Yesus. Tennessee bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan juga tim dari New York juga dibantu dengan tim kita berangkat ke New Jersey bagian North. Sehingga saya percaya North Jersey bagi Yesus Tuhan juga. Katakan amin. Ya, doakan Jumat depan ada tim kita akan berangkat juga ke Minnesota dan juga ada state yang lain, saudaraku. Saya percaya bahwa inilah yang sebetulnya kita harus tangkap sebagai kairos Tuhan. Tahukah saudara bahwa dunia ini bukanlah sebuah playground, bukanlah tempat bermain. Tapi dunia ini adalah battlefield, sebuah medan peperangan. Setiap hari mau tidak mau, semua kita harus berperang melawan kemalasan. Kita harus berperang melawan kemarahan, emosi. Kita harus berperang melawan hawa nafsu. Kita harus berperang melawan pengaruh buruk yang ada. Dan kita juga harus berperang melawan serangan-serangan iblis. Saudara sekalian, saya mau ingatkan buat setiap kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Gereja Tuhan bukan lagi menjadi gereja yang lemah, tapi harus menjadi gereja yang kuat. Gereja yang bukan kanak-kanak lagi, hanya mintanya dimanja, hanya mintanya dilayani. Tapi saudara dan saya Tuhan mau agar kita jadi gereja yang dewasa dan kita bergerak untuk ambil bagian untuk kita melakukan peperangan rohani. Katakan amin, sob. Kalau saudara tidak waspada, itu akan berbahaya. Kenapa, saudaraku? Di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir, geger besar. Bukan karena masalah pilpres. Tapi Anda tahu di sebuah sekolah internasional, Jakarta International School, di daerah Jakarta Selatan, dan itu di daerah kawasan orang-orang yang kaya. Anda tahu ternyata terungkap sebuah peristiwa, aib yang sangat mengerikan. Ada seorang anak laki-laki umur 5 tahun, masih TK, taman kanak-kanak. Ternyata akhirnya orang tuanya baru tahu bahwa ini anak TK menjadi korban pelecehan seks, korban sodomi yang sangat mengerikan dan dilakukan berkali-kali oleh yaitu para pegawai daripada bagian cleaning service daripada sekolah tersebut. Sampai ini anak saudara setiap kali mau ke sekolah, di rumahnya dia berusaha supaya buang air sebanyak mungkin. Dan lama-lama orang tuanya curiga, kenapa kamu begitu? Lalu kemudian dia berkata, aku tidak mau kencing di sekolah. Dan Anda tahu ternyata dari kelakuan anak ini agak aneh. Dibawalah ke rumah sakit dan dicek ternyata. Ketahuan bahwa ini anak laki-laki umur 5 tahun jadi korban berkali-kali pemerkosaan peristiwa sodomi. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya dicek, dilaporkan polisi dan diketahui oleh tim kedokteran bahwa anak ini akhirnya menderita herpes, penyakit kelamin yang mengerikan. Dan akhirnya terkuak lagi, masih ada banyak lagi saudaraku, anak-anak kecil yang jadi korban di sekolah tersebut. Dan Anda mengerti bahwa akhirnya dicek, semua guru-guru, semua staf, karyawan sekolah itu semua dilihat saudaraku. Sekian tahun sebelumnya di sekolah itu akhirnya terkuak.
Ada orang Amerika yang ternyata saudara sudah jadi buronan internasional FBI. Karena ternyata ini orang saudaraku melakukan pelecehan seks kepada anak-anak kecil. Bukan hanya di sebuah negara, tapi di puluhan negara. Bahkan sempat ngajar di sekolah-sekolah di Timur Tengah dan lakukan pelecehan seks. Dan ternyata guru itu saudaraku pernah juga mengajar 10 tahun di Jakarta. Tetapi beberapa saat yang lalu ketika orang ini tertangkap, akhirnya dia bunuh diri, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, sebuah peristiwa yang mengejutkan. Belum lagi di Amerika, lihat terjadi banyak hal yang mengerikan. Anak umur 16 tahun, tiba-tiba dia bawa pisau dapur dari rumahnya. Sampai di sekolah, dia hajar temannya dengan pisau dapur. Ada korban 22 orang. Di sebuah sekolah di dekat kota Pittsburgh, Pennsylvania. Belum lagi ajaran-ajaran ateis, teori evolusi yang dicekokin kepada anak-anak kita di negara ini. Belum lagi lagu-lagu penyembahan berhala, lagu-lagu penyembahan kepada iblis. Kita berdoa supaya konser Lady gagal. Amin, saudaraku. Yang rencananya akan dilakukan di Philadelphia gagal total dalam nama Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena itu Lady gagal, saudaraku. Dia mempersembahkan lagu-lagunya untuk setan. Dan lihat belum lagi film-film yang menyesatkan. Itu sebabnya hari ini ayo kita bangkit gereja Tuhan. Kita tidak boleh lengah. Kita harus ambil otoritas Tuhan untuk setiap hari lakukan yang namanya peperangan rohani. Kata bersama saya, peperangan rohani. 2, 3. Nah, saudara, ayo kita lihat satu ayat di dalam bagian firman Tuhan dalam Efesus 6. Lihat mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Semua baca keras. 2, 3. Akhirnya, belum semuanya, ulang lagi. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat. Senggol kanan kiri mengatakan jangan lemah, harus kuat. Katakan amin, saudaraku. Gunakan otoritas. Apa? Hendaklah kamu kuat. Baca sama-sama di dalam Tuhan. Tuhan sumber anugerah mampu menguatkan kita dalam peperangan rohani. Di dalam kekuatan apa? Kuasanya. Ayat 11 baca sama-sama. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata bersama saya, seluruh perlengkapan. 2, 3. Tidak hanya sebagian, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Lihat, dunia ini bukan tempat bermain, ada lawan, ada musuh yang harus kita lawan. Ayat 12, baca sama-sama, 2, 3. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Itulah semua roh teritorial, iblis dan penguasanya. Melawan siapa? Roh-roh jahat di mana? Di udara. Ayat yang ke-13. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab itu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan, kata bersama saya keras, perlawanan. Inilah peperangan rohani. Terus pada hari yang jahat itu ya, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan apa? Segala sesuatu. Justru di dalam anugerah Tuhan, maka kita tidak boleh santai dan lengah. Kalau sampai ada orang berkata, Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, dan dia berkata, it is finished. Maka kita tidak perlu lagi melakukan peperangan rohani. Kita harus santai saja, rileks saja, nikmati anugerah. Anda harus mengerti, saudara, bahwa sebetulnya anugerah bukan membuat kita lumpuh dan tidak melakukan apapun juga. Ingat, justru setelah Yesus berkata, it is finished, selesai, dan dia mati, dan kemudian dia bangkit dari kubur. Sebelum Yesus naik ke surga, bukankah dia sendiri yang berkata, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Usirlah setan-setan demi namaku.
sembuhkanlah orang-orang sakit, dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Justru Tuhan dalam anugerahnya memperlengkapi kita, meneguhkan kita untuk kita lakukan peperangan rohani. Ingat dengan Indonesia, Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya, ada orang Madura nyanyi 18 Agustus tahun 45. Dimarahin. Bukan 18, 17. Nah, tetap ngomong 18 Agustus. Loh, kenapa kok 18? Ya kan besoknya, ya sama aja lah kata-kata. Tapi Anda tahu, ketika Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka waktu itu? Anda harus tahu bahwa secara de jure, secara hukum memang Indonesia sudah merdeka. Tapi rupanya kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh musuhnya, para sekutu. Bahkan Belanda menyerang dalam agresi pertama dan kedua. Dan Indonesia yang sudah secara de jure, secara hukum merdeka, mereka harus perang. Untuk apa, saudaraku? Akhirnya 4 tahun kemudian, tepatnya 27 Desember 1949, dengan sebuah peristiwa yang terkenal, konferensi meja bundar. Akhirnya kemerdekaan Republik Indonesia diakui oleh dunia internasional, bukan hanya secara de jure, tapi secara de facto, kenyataan Indonesia benar-benar merdeka. Tapi setelah Indonesia diakui kemerdekaannya, apakah berarti sekarang Indonesia tidak lagi perlu berperang? Lihat, Indonesia harus terus berperang melawan korupsi. Harus terus berperang melawan kejahatan, melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Nah, saudara, kita tidak pernah boleh berhenti lakukan peperangan rohani selama kita masih ada di dunia ini. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Saudara, saya beri judul khotbah hari ini adalah diserang atau menyerang. Be attacked or to attack. Menurut saudara lebih enak yang mana? Menyerang atau diserang? Halo? Menyerang atau diserang? Halo? Pak, saya nggak milih dua-duanya, Pak. Milih mana? Ataunya saja, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini pilihan. Kalau saudara tidak mau menyerang untuk melakukan peperangan rohani kepada kuasa kegelapan atas nama Yesus yang berkuasa, maka saudara jangan heran akhirnya hidup kita terus diserang oleh iblis. Mungkin saudara berkata begini nih, Pak, apa sih manfaatnya kalau saya melakukan peperangan rohani? Manfaatnya itu apa? Saudara tahu, peperangan rohani bermanfaat, memberi kemenangan, dan juga jarahan yang besar. Amin. Loh, amin. Lihat, kalau saudara lihat di Alkitab, setiap kali perang dan menang, apa cuman menang terus pulang, tidak bawa apa-apa? Enggak. Pemenang akan membawa jarahan yang banyak. Dan Anda harus percaya, setiap kali saudara lakukan peperangan rohani dan Anda bersama Tuhan pasti menang. Saudara akan lihat hidupmu akan penuh dengan jarahan. Jarahan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jarahan kekayaan bangsa-bangsa. Jarahan segala yang terbaik dari Tuhan. Engkau nikmati. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jangan kau lengah. Apalagi manfaat peperangan rohani. Membangun tembok perlindungan. Kalau saudara berdiri atas nama Tuhan dengan otoritas, Anda selalu lakukan peperangan rohani, Anda sedang membangun tembok perlindungan. Kata bersama saya, tembok perlindungan. 2, 3. Saudara, tanggal 31 Maret kemarin, di Atlanta, Georgia, ada seorang anak kecil namanya Willy, umur 9 tahun.
Sekitar 8:30 malam, dia bawa keluar anjingnya di pekarangan di dalam rumahnya untuk saudaraku keliling sebentar. Nah, mendekati pintu masuk di tepi jalan itu, Willy lihat di tepi jalan itu ada beberapa uang dolar yang jatuh. Namanya anak kecil. Tergodalah dia keluar dari pagar rumahnya. Dia mau ambil uang dolar yang jatuh itu. Begitu dia mau ambil, tiba-tiba dari mobil yang ada di tepi jalan itu langsung keluar seorang pria besar dan menculik Willy. Dipaksa masuk ke dalam mobil van itu dan segera jalan. Keluarganya pun tidak tahu. Tapi Anda tahu Willy sejak kecil dengar tentang kuasa Tuhan. Dengar tentang peperangan rohani. Dengar tentang yang namanya kuasa pujian. Anda tahu apa yang dilakukan Willy? Bukannya dia nangis, ketakutan. Di dalam van waktu dia diculik. Dia nyanyi keras. Dia nyanyi lagu pujian. Judulnya Every Praise. Kalau Anda nanti lihat di YouTube, itu ternyata lagu gospel. Ya, dan memang kata-katanya cuma diulang-ulang. Tapi dia nyanyi keras. Dia tahu ada sebuah kuasa di dalam pujian. Dia nyanyi keras. Anda tahu nggak? Itu penculiknya marah sama Willy. Suruh diam kamu. Anda tahu dia teriak, kamu nyanyi terus, aku membuat aku tambah gila. Tapi Willy nggak tambah diam. Nyanyi terus, dia nyanyi. Anda tahu apa yang terjadi? 3 jam. Waktu diculik di mobil, enggak diem, nyanyi terus. Anda tahu bahwa pujian kita punya kuasa. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Setelah 3 jam diculik. Setelah disuruh diam terus nggak mau diam. Akhirnya penculiknya di satu lokasi dia buka pintu van-nya. Lari kamu, pergi sana. Dan dia langsung cabut, saudaraku. Anda tahu, Willy langsung lari ke rumah terdekat. Dia bel, dan kemudian waktu masuk, dan dia berkata, tolong, telepon polisi, saya baru diculik. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata akhirnya, berita tentang Willy dibebaskan, karena kuasa pujian. Akhirnya terdengar di mana-mana. Sampai pencipta lagu Every Praise, mendengar kesaksian itu. Dan akhirnya dia datang, pencipta lagunya datang ke sebuah gereja di Atlanta, Georgia, tempat Willy beribadah. Dan Willy dipanggil untuk kesaksian. Dan nyanyi duet dengan pencipta lagunya Every Praise. Dan berita itu tidak cuma menyebar kemana-mana. Sampai masuk ke CNN. Dan menjadi berita internasional. Dan mereka mengatakan ada kuasa di balik pujian umat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jangan kau ajari anakmu yang kecil cuma hanya lihat iPad. Cuma main. Ajari sejak kecil anak-anak kita. Lakukan peperangan rohani. Dan bukan cuma anak-anak kita, orang tua. Karena peperangan rohani akan membangun tembok perlindungan. Minimal buat keluarga kita, buat gereja kita, buat tempat Anda bekerja, buat kota ini, buat Amerika. Amerika bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa manfaat peperangan rohani? Berikutnya apa? Membuat kita semakin kuat dan berapi-api. Amin, saudaraku. Waktu Anda lakukan peperangan rohani, lihat, rohmu menyala-nyala. Saya sering kali ketemu dengan tim yang sudah lakukan, saya pulang, mereka pulang, saya tanya, gimana? Dia bilang ini, Pak, saya pingin Pak, ngambil state yang lain lagi. Loh, saya tanya kenapa? Oh Pak, waktu peperangan rohani Pak, roh saya terbakar Pak, roh saya menyala-nyala. Dan Anda tahu saudaraku, secara alam roh, sejak kita lakukan peperangan rohani, Anda mengerti? Atmosfer gereja ini beda. Setiap kali penyembahan, atmosfer open heaven terjadi. Hadirat kuat terjadi. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Daripada gereja Tuhan tidur nyantai, cuman sibuk shopping. Bahaya, saudaraku. Apalagi, saudaraku, manfaat peperangan rohani membuat kita menjadi berkat serta berdampak bagi banyak orang. Sudah mau? Kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang mau lambaikan kata bersama saya mau Tuhan. 2, 3. Minimal di antara kesaksian demi kesaksian yang dialami ketika lagi doa peperangan ke 50 state.
dan juga memberkati 50 state. Anda tahu? Ada beberapa teman yang akhirnya didatangi petugas. Kalian ngapain? Ya toh, lagi putar begitu lagi doa peperangan putar. Dan mereka berkata, kami dari gereja, kami sedang berdoa. Untuk apa? Memberkati Amerika. Anda tahu saudaraku, mereka yang kaget. Mereka bilang begini, hah? Kalian orang Asia mau memberkati Amerika? Wow, itu bagus. Dan Anda tahu, mereka minimal tahu kita cinta Amerika. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan secara alam roh nanti sah. Kalau Anda dilihat Tuhan cinta Amerika. Yang belum punya status, Tuhan sahkan dapat status di negara ini. Engkau enggak tepuk tangan semua, tepuk tangan yang lebih meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, peperangan rohani sangat menjadi berkat. 2, 3, peperangan rohani sangat menjadi apa? Jadi berkat. Minimal di rumah saudara, bangkit. Di tempat kerja saudara bangkit. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada seorang ibu saudara-saudara di Jawa Barat lagi sembahyang di rumah. Lalu Tuhan ngomong sama dia, urapi rumahmu. Lalu dia mulai taat. Sambil nyanyi dia urapi rumahnya. Enggak cuma rumahnya, dia digerakkan pekarangan rumahnya. Diurapi. Anda tahu apa terjadi? Berbulan-bulan tiap hari dia lakukan. Dia enggak ngerti, pokoknya taat aja. Mungkin orang bilang gila kali. Tapi dia cuma lakukan dalam ketaatan. Sekian bulan setelah dilakukan. Anda tahu apa terjadi? Di Jawa Barat terjadi gempa. Dan lebih dari 250 rumah. Tetangga-tetangganya hancur. Yang aneh, rumah anak Tuhan yang diurapi. Tidak retak sama sekali. Bahkan sampai berita lokal, mereka lihat saudaraku, itu di pekarangan rumah mereka depan belakang. Tempat yang biasa tiap hari diurapi. Ternyata retaknya di luar. Ya toh, tapi di rumah orang itu sampai ke rumahnya. Tidak ada keretakan sama sekali. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah sekarang pertanyaannya. Pak kan luar biasa beruntungnya. Berkatnya kalau kita lakukan peperangan rohani. Tapi kenapa masih ada anak Tuhan yang masih tidak mau, enggan melakukan peperangan rohani? Ternyata Alkitab menjelaskan. Ada 3 penyebab. Seringkali orang percaya tidak mau melakukan peperangan rohani. Yang pertama, karena merasa diri aman. Merasa diri aman. Feel safe. Dia bilang begini, ngapain peperangan rohani? Semua keluargaku baik-baik kok. Kerjaanku lancar-lancar aja. Gak usah peperangan rohani. Hati-hati saudaraku. Kenapa? Di Alkitab tercatat sebuah peristiwa. Ketika ada sekian banyak orang, 15.000 orang merasa diri aman. Itu justru bahaya. Akhirnya mereka diserang dan ditaklukkan musuh. Coba kita lihat. Hakim-Hakim 8 ayat 10 sampai ayat 11. Ketika Gideon pimpin peperangan melawan bangsa Midian. Lihat ayat 10. Sementara itu Seba dan Salmuna, ini raja-raja Midian, ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Kata bersama saya 15.000 orang. 2, 3. Yakni siapa? Semua orang yang masih tinggal hidup, yang luput dari seluruh tentara Midian, orang-orang dari sebelah timur. Lihat, banyaknya yang tewas. Ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Banyak teman-teman mereka yang sudah mati di medan peperangan, dikalahkan Gideon dengan orang Israel. Tuhan yang berperang. Lihat ayat 11. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokbea. Lihat kalimat terakhir. Lalu Gideon ngapain? Memukul kalah tentara itu. Ketika apa? Baca sama-sama 3. Ketika tentara itu, baca keras 2, 3, menyangka dirinya apa? Aman.
Hati-hati saudaraku. Ketika kita merasa diri aman, oh tenang-tenang aja, relax. Saya mau beritahu saudaraku, itu bahaya besar. Kalau sampai saudara beritahu begini, Amerika negara modern, tidak ada namanya mistik-mistik itu, aku nggak percaya. Anda salah besar. Tanya pada teman-teman yang lakukan pemetaan rohani. Rata-rata kagetnya luar biasa. Ini Amerika yang katanya negara modern. Yang namanya mistik, kuatnya luar biasa. Banyaknya. Anda harus ngerti saudaraku. Ini mau tidak mau, sudah tidak boleh merasa aman. Memang di dalam Yesus kita akan aman. Katakan haleluya. Tapi Yesus juga berkata apa? Berjaga-jagalah senantiasa. Kenapa saudaraku? Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Yang di surga udah bahagia terus. Tapi lihat, celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena apa? Baca sama-sama yuk. Karena apa? 2, 3. Iblis keras telah turun kepadamu ke dunia dalam apa? Geramnya yang dahsyat. Istilah saya, setan lagi gila-gilaan. Setan lagi gencar-gencarnya. Ngapain? Karena iblis tahu, keras baca, bahwa waktunya sudah apa? Singkat. Setan tahu, kedatangan Yesus sudah dekat. Dan waktu bagi iblis untuk bisa nyerang manusia sudah singkat. Makanya setan hari ini gila-gilaan. Satu ayat lagi, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Lihat, ini semua di perjanjian baru. Kalau sampai ada orang berkata di perjanjian baru, nggak usah peperangan rohani, ini bahaya. Cuma kita lihat. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah. Kapan? Senantiasa. Siapa? Bukan hanya pendeta. Semua orang percaya. Kata bersama saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. 2, 3. Sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah. Terus lawanmu si iblis apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Setan tidak pernah nganggur, tidak pernah istirahat, tidak pernah vacation ya, enggak. Tapi lihat keliling terus, cari orang yang bisa diserang, yang bisa dikalahkan. Ayat 9, baca sama-sama yuk. 2, 3. Lawanlah dia, setan, dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa kamu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Itulah, lawanlah iblis, lawanlah dia. Itulah yang namanya peperangan rohani. Dengar kemarin saudaraku. Banyak orang percaya, merasa aman, dan kemudian lengah, tidak berjaga-jaga. Gini ya, saya ini sudah mempelajari perbedaan orang Amerika, cara berpikirnya dengan orang Israel. Bedanya begini, saya dengar ini, tak ceritanya. Orang Israel, itu mereka selalu berpikir lebih baik daripada diserang, berjaga-jaga. Makanya orang sudah mengakui di mana-mana. Intelijen terbaik dunia itu grup Mossad. Itu adalah intelijennya Israel. Mereka bisa menyadap. Mereka bisa mempunyai banyak tim yang ahli, yang jago seluruh bahasa. Dan Anda tahu, karena Israel punya banyak musuh, mereka bilang begini, lebih baik daripada diserang, lebih baik bertahan bahkan menyerang. Itu prinsip Israel. Tapi prinsip Amerika lain. Anda tahu Amerika prinsipnya apa? Santai, tenang, aman. Nanti kalau sudah kebobolan, baru apa? Ekstra waspada. Buktinya apa? Lihat Amerika. Sejarah mencatat berkali-kali. Tanggal 7 Desember 1941. Pangkalan militer Amerika Pearl Harbor dihajar oleh Jepang dengan pasukan kamikaze Jepang. Setelah mereka tahu bahwa orang-orang Amerika tentara itu semalam sebelumnya pesta pora, mabuk nyantai, keesokan harinya pagi-pagi buta, sekian banyak pasukan kamikaze Jepang menghajar Pearl Harbor. Setelah dihajar,
Setelah diserang barulah orang Amerika sadar, bangkit, merang. Tapi udah kalah lebih dulu. Belum belajar dari sejarah, terulang lagi kan. Peristiwa 9/11 2001. Itu katanya saudaraku, Mossad, intelijen Israel sudah memberitahu FBI. Hati-hati akan ada serangan teroris. Biasa Amerika kalau belum kejadian, kita aman kok, santai. Makanya katanya, ya udah FBI nggak mau percaya. Makanya hari itu saudaraku, orang-orang Yahudi yang kerja di WTC New York, semua akhirnya tidak boleh kerja. Sehingga Anda tahu, mereka terselamatkan. Tapi yang lain banyak korban. Dan ada orang Indonesia juga yang kerja di sana jadi korban. Tapi juga ada orang Indonesia yang kerja di WTC selamat. Tidak mati. Kenapa? Terlambat bangun. Biasa orang Indonesia kan? Karena banyak pohon karet di Indonesia, hutan karet. Begitu keluar dari subway, mau ke WTC kaget. Lah kok hancur? Pulang lagi, saudaraku. Indonesia, hidup Indonesia. Tapi lihat, setelah diserang WTC, barulah Amerika sadar, berjaga-jaga. Masih ingat, kalau Anda sejak tahun-tahun itu sudah di Amerika, gara-gara WTC, Amerika mulai ketat. Dan akibatnya kaum pria Indonesia wajib lapor diri. Semua airport diperketat. Bahkan Anda tahu, mau masuk airport aja, sepatu harus dilepas. Ya kan? Bahkan akhirnya lebih ketat lagi, air minum pun tidak boleh masuk. Harus buang, nanti beli di dalam. Lihat, selalu kalau sudah terserang, baru berjaga-jaga. Tapi begitu sudah mulai rasa aman, nyantai lagi. Sudah tahu nggak, beberapa minggu yang lalu, itu gedung WTC yang di Manhattan, New York, kan sudah nggak dibuat Twin Tower lagi, 2 gedung yang kembar, tapi one tower yang paling tinggi dan satunya lebih pendek. Nah, di one tower lagi finishing. Anda tahu? Ada seorang remaja dari New Jersey. Kurus keceng orangnya, cenlung, keceng melengkung. Itu dari pagernya one WTC. Ya, pagar jerujinya, sela-selanya, dia bisa nyelinap masuk. Seret. Bisa jalan nyantai, masuk ke gedung One WTC. Ada petugas-petugas, tapi tetap lengah, bisa naik elevator, sampai gedung yang paling tinggi, keluar dari sana, ada penjaganya untuk naik ke lagi tower di atas. Penjaganya tidur, ngorok. Ini pemuda remaja dengan tenang, nyelinap masuk. Dan naik tangga sampai paling atas, di tower atasnya. Bukan di gedungnya lagi, di atasnya. 2 jam di sana. Foto-foto, selfie juga, foto dirinya sendiri. Masuk Facebook 2 jam. Setelah turun, baru ketangkep. Dan setelah kebobolan, barulah sejak itu, WTC One Tower kembali ketat. Polisi di mana-mana. Dan berita itu kan mempermalukan Amerika. Akhirnya ada 2 orang wartawan mencoba nyelinap. Ketangkep. Tapi biasa, setelah apa? Kebobolan. Coba seandainya yang masuk nyelinap itu teroris. Habis lagi. Nah, ini yang harus kita waspada. Jangan kau merasa aman, nggak apa-apa. Istriku oke-oke aja, suamiku oke-oke aja, anak-anakku oke-oke aja, lancar kok. Hati-hati. Tentara ini 15.000 orang dengan raja mereka dihajar oleh Gideon. Ketika apa? Waktu mereka merasa aman. Saudara sekalian, mari kita berjaga-jaga setiap saat. Anda berdiri di atas menara doa. Anda terus lihat dan engkau akan diberitahu Tuhan. Daripada engkau diserang, lebih baik kita menyerang habis kuasa kegelapan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, apa penyebab orang percaya seringkali enggan untuk melakukan peperangan rohani?
Yang kedua, selain yang pertama tadi merasa diri aman, tapi yang kedua karena merasa takut. Merasa apa? Takut. Feel scary. Takut. Peperangan, Pak. Lawan siapa, Pak? Setan. Pak, jangankan setan yang gede, tuyul aja saya takut, Pak. Lihat Alkitab mencatat apa? Sebuah peristiwa pembelajaran buat kita. Hakim-Hakim 8 ayat 20 sampai 21. Ayo kita lihat. Hakim-Hakim 8 ayat 20 sampai 21. Katanya, kata siapa? Gideon, tentara, pemimpin perang itu ya, Israel. Katanya, kata Gideon kepada Yeter. Siapa Yeter? Anak sulungnya, anak sulung Gideon, seorang pahlawan Israel. Laki-laki Yeter, anak sulungnya. Bangunlah, bunuhlah mereka. Siapa? Raja-raja Midian yang lain yang sudah di kepala mereka sudah di bawah tengkuk daripada Gideon dan anak buahnya. Bunuh mereka. Tapi lihat, tetapi orang muda itu, Yeter, anak sulung itu, anak seorang pahlawan Gideon, tidak menghunus pedangnya. Karena apa? Ia takut. Sebab ia masih muda. Ayat 21. Lalu kata Seba dan Salmunah. Ini raja Midian yang sudah siap dipenggal. Bangunlah engkau sendiri Gideon. Dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon. Dibunuhnya Seba dan Salmunah. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Itulah gelang atau anting-anting emas yang ada di unta-unta mereka. Sudah tahu? Gideon waktu itu sudah merebut kemenangan. Musuh sudah ada di tengkuk kepalanya. Di bawah kaki Gideon. Dia panggil Yeter, anak sulungnya, laki-laki. Yeter sini. Apa Pak? Potong kepala musuh. Yeter gemetar. Takut. Enggak, jangan Pak. Jangan Pak. Anda tahu anak seorang pahlawan. Tapi nyalinya bukan nyali pahlawan. Penakut. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Yeter enggak berani. Raja Salmunah sampai ngomong, Gideon engkau sendiri yang harus parang kami. Akhirnya Gideon penggal. Tapi apa yang terjadi dengan Yeter? Dia tidak belajar. Seharusnya dia harus berdiri dengan berani hadapi musuh. Baca di Alkitab. Kisah hidup tentang keluarga Gideon mengerikan. Setelah Gideon mati. Gideon punya banyak istri dan punya 70 anak yang resmi. Dan 1 anak dari gundik yang tidak resmi. Termasuk Yeter, anak resmi yang sulung. Baca. Setelah Gideon bapaknya mati. Anak dari istri gundik bunuh Yeter dengan 69 saudara-saudaranya di atas sebuah batu dipancung. Kenapa? Karena Yeter walaupun anak sulung seorang pahlawan, tapi tidak punya nyali untuk merebut kemenangan. Saudara sekalian dengar kemari. Yesus Tuhan telah meremukkan kepala ular di atas kayu salib. Dia mau latih kita anak sulung-sulungnya. Gereja untuk berani hadapi peperangan rohani. Dan kita pasti menang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Pasti menang. Kata bersama saya pasti menang. 2, 3. Tapi jangan takut. Jujur saudaraku. Kalau engkau masih jalan di sebuah tempat dan merinding. Berdiri, bulu kuduku. Lalu Anda diam saja. Bahkan kabur. Nanti setan tanya, ke gereja mana dia? Pendetanya siapa? Pendetanya memang pemberani. Jemaatnya penakut. Stop. Semua kita harus bangkit. Amin. Amin. Ada seorang ibu cerita. Anaknya masih bayi tiba-tiba. Beberapa hari setiap jam subuh tertentu. Selalu nangis histeris. Dia pikir apakah lapar. Apakah karena pampersnya harus diganti. Dia udah lakukan semua. Tetap nangis. Ngejar-ngejar. Lalu kemudian dia sadar. Wah ini peserangan. Anda harus tahu ya. 2 yang diberi kepekaan.
kalau setan hadir? Pertama anjing. Makanya kalau Anda tahu kalau anjing ada yang menggonggong yang gitu. Mirip gak? Puas. Anjing melolong-lolong itu sebetulnya karena dia diberi kepekaan ada setan datang. Yang kedua itu bayi, anak kecil. Diberi kepekaan juga. Bisa nangis histeris. Akhirnya orang tuanya ingat khotbah yang saya sampaikan. Dia ambil otoritas, dia mulai berdoa bahasa roh. Dia nyanyi dan dia ambil minyak urapan. Dia urapi rumahnya, anaknya juga. Yang ajaib, dia saksi. Sejak hari itu sampai hari ini, anaknya tidak lagi diserang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Katakan haleluya. Jangan takut. Katakan sebelah, jangan takut sama setan. Loh, amin. Kenapa? Roh Tuhan dalam diri kita jauh lebih besar daripada siapa? Ayo, kalau gedung ini ruangannya gelap. Tiba-tiba lampu nyala. Kegelapannya kemana? Hah? Lari, hilang. Lu amin. Selama ada terang Tuhan dalam hidup saudara, enggak usah takut. Iblis jenis apa saja, baik internasional maupun dunia yang tradisional. Bayangin di Indonesia saudara, itu sampai ada film. Film apa? Tahu? Film kesurupan itu apa? Kuntilanak kesurupan. Bayangin, setan tidak lagi menyurup manusia. Kenapa? Karena manusianya udah bangkit peperangan rohani semua. Kuntilanak sampai kesurupan. Kenapa? Setan nyurupi setan sendiri. Dan Anda harus tahu ya, setan tiap negara itu beda-beda. Tergantung juga dari tingkat kemakmurannya negara tersebut. Lihat yang paling keren kan Amerika dan Eropa. Setannya pakai tuxedo. Keren. Ya kan? Vampire. Gitu. Setan Amerika masih keren gitu. Setan Hong Kong pakai jibau, toeng. Yang paling kasihan setan Indonesia. Baju putih obong-obong. Ayo gereja Tuhan, jangan takut. Amin. Hadapi musuh. Gunakan otoritas Tuhan. Saudara dan saya bisa mengalahkan musuh. Ada orang percaya sampai sekarang kalau lewat jalan atau jembatan yang katanya keramat, mau lewat loh. Permisi ya. Lula permisi sama siapa? Saya pernah sama hamba Tuhan di Indonesia ke desa mau pelayanan. Maaf, di tengah jalan karena terlalu jauh, akhirnya saudaraku terpaksa harus buang air di tepi jalan. Ya ayo berhenti, hutan kan. Saya turun sama dia. Loh dia di sebelah saya loh. Mau kencing. Permisi ya. Lah permisi sama siapa? Jangan takut. Saudara, ayo belajar. Gunakan otoritas. Karena iblis dengan kuasa Tuhan yang dalam diri kita pasti kalah dan sudah dikalahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa penyebab orang tidak mau melakukan peperangan rohani? Nah ini yang terakhir, ini penting. Karena ada orang yang memusuhi target yang salah. Memusuhi target yang salah. Fight wrong target. Bukannya sibuk melawan setan, sibuk melawan mertua. Sibuk melawan gereja lain. Sibuk melawan pendeta. Sibuk melawan bosnya. Keliru. Kenapa? Ayo kita ulangi lagi. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa?
Jadi bukan melawan manusia, ngelawan siapa? Setan. Senggol kanan kirimu, setan. Gitu. Yang dilawan, ngomong, jangan cuma setan lu, gitu kan. Setan yang dilawan, amin saudaraku. Artinya begini saudaraku, setan itu berusaha menjebak kita, nggak sibuk melawan setan, sibuknya ngelawan manusia. Setannya cuma gini, ayo, terus ya, ayo terus. Lu daripada tengking gua, tengking temenmu sendiri, atau gitu. Nah itu yang merupakan jebakan iblis. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 9 ayat 26. Ayo baca sama-sama, 1 Korintus 9 ayat 26. Paulus bilang begini, ayo baca sama-sama, 2, 3. Karena itu keras, aku tidak berlari tanpa tujuan. Hidup itu harus punya tujuan. Kata bersama saya, punya tujuan yang jelas. 2, 3. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja apa? Memukul. Alias begini, jangan jadi petinju yang salah sasaran, yang salah tembak, yang salah pukul. Nggak sibuk nyerang setan, suami dimusuhi terus. Nggak sibuk nyerang setan, istri dimusuhi terus. Salah. Kok diem semua? Halo? Amin? Lu amin? Kenapa? Jangan sampai salah pukul. Jangan terjebak untuk saudara memusuhi orang lain. Rasul Paulus dia berkata, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Alias begini, walaupun Paulus dimusuhi banyak orang, tapi lihat, dia tidak pernah memusuhi orang lain. Jika Anda dimusuhi oleh orang, jangan ikut memusuhi. Gunakan senjata yang berbeda. Kata bersama saya, senjata yang berbeda. 2, 3. Apa suruh? Balas kebencian, bukan dengan kebencian. Balas kebencian dengan kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Balas kepahitan dengan apa? Dengan kemanisan. Jangan dia pahit, Anda ikut pahit. Tapi dengan kemanisan Tuhan. Balas fitnaan, bukan dengan fitnaan balik. Tapi dengan kebenaran. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dan ingat ya, saudara harus tahu musuh kita bukan manusia. Kata bersama saya, musuh saya bukan manusia. Tapi setan yang dibaliknya. Amin saudaraku? Amin. Makanya begini saudaraku. Jangan salah tembak. Amin. Jangan sampai engkau benci sama orang. Benci sama setan. Ada kesaksian begini saudara. Ada pelayan Tuhan tempat ini saksi. Dia di tempat kerjaannya. Supervisornya itu wantik. Sampai dia bilang agak edian. Apapun yang dikerjakan tidak pernah dipuji baik. Selalu dicacat, selalu salah. Dan ini supervisor kerjanya tiap hari di tempat kerjaan cuman maki-maki, cuman maaf kata omongan yang kotor, yang jorok-jorok. Nah, itu ujian buat kita. Saudara benci sama orangnya, engkau musuhi, habis. Tapi dia tahu musuhnya bukan orang itu, setan yang di dalamnya. Apa yang dia kerjakan? Dia sembahyang bahasa roh di hati. Begitu supervisornya mendekat dia, tiba-tiba saudaraku masih marah-marah. Terus lagi noleh ke arah yang lain. Dari belakang rambutnya disemprot urapan. Masuk lagi. Anda tahu, begitu dia gunakan otoritas, semprot, dia nggak tahu. Tiba-tiba berubah langsung itu supervisornya. Jadi baik sama dia. Dan sejak itu dia bilang gini, sudahlah, pokoknya apapun yang kamu lakukan, aku percaya deh. Dan sejak itu, ini orang sampai bilang gini, Tuhanmu itu ajaib ya. Saya percaya itulah kemenangan yang kita harus lakukan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi begini, kalau ada orang jahat sama saudara, jangan orang yang ditengking. Setan yang ditengking. Loh, amin, suku. Dari yang amin. Amin. Ya.
Belajar. Ada kesaksian saudaraku, seorang hamba Tuhan. Dia tinggal di sebuah desa, ini di Jawa Timur. Desa itu desa yang terkenal tandus. Tapi waktu dia di sana, dia berdoa. Walaupun sekitar tetangga-tetangganya non-Kristen. Dia sembahyang, Tuhan kasih penglihatan. Gali sumur di belakang rumahmu. Dia gali, padahal daerah kering. Dia gali, tepat seperti yang Tuhan kasih penglihatan. Digali, sumurnya airnya meluap-luap. Dia senang sekali. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya iri. Dan singkatnya mereka semua mengusir anak Tuhan ini. Diusir. Kamu tidak berhak. Kamu tidak seagama dengan kami. Kamu harus keluar dari desa ini. Apa dia benci? Dia tahu di baliknya setan. Dia ampuni orangnya. Dia tetap baik dengan orangnya. Akhirnya dia pindah. Kemana? Dia tidak tahu mau kemana. Sembayang lagi. Tuhan tunjukkan di balik daripada area tersebut ada daerah yang kayaknya lebih tandus. Tuhan tunjukkan tempat itu. Ya udah dia ke sana, bawa keluarganya. Pindahan. Tetangga-tetangga yang benci sama dia iri, lihat sumurnya dirampas. Di tempat itu sudah dia sembahyang lagi, dia mulai buat rumah sederhana. Akhirnya Tuhan kasih penglihatan. Di daerah itu bangun, gali sumur lagi. Dia gali sumur lagi. Ternyata dia ketemu persis sumber mata air. Air yang berbual-bual. Anda tahu apa yang terjadi? Sumur yang di desa yang pertama yang dia sudah diusir. Mendadak kering. Dan orang-orang yang non-Kristen dengar. Itu pendeta ke tempat lain. Punya sumur. Anda tahu? Mereka semua datang sedesa. Dengan muka merah hijau malu. Anda tahu? Mendekati pendeta itu. Pendeta itu senyum. Kalian perlu air? Iya. Silakan ambil. Nangis semua. Kamu sudah kami jahati. Kenapa tetap baik? Anda tahu di depan sumur yang berbual-bual. Ini pendeta cerita tentang Yesus. Hari itu satu desa bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jadi ada kabar baik buat setiap saudara. Kalau engkau di tempat pekerjaan ketemu dengan nenek lampir dan datuk maringgi. Ada iparnya Lucifer. Ada kabar baik. Ada harapan untuk Anda bawa dia ke gereja ini. Kalau saudara bagikan kasih. Karena musuh kita bukanlah orangnya. Tapi roh jahat yang di baliknya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Tuhan memanggil kita untuk melakukan peperangan rohani. Seranglah iblis daripada terus diserang iblis. Kata bersama saya, serang iblis. 2, 3. Ingat ya, setan tidak pernah mau berdamai dengan saudara. Pak, saya nggak mau ngarang-ngarain setan, Pak. Biar saudara tidak ngarain atau ngarain. Setan tetap pencuri, pembunuh, pembinasa. Tidak pernah setan baik. Manfaat peperangan rohani apa? Memberi kita kemenangan dan jarahan. Membangun tembok perlindungan. Membuat kita semakin kuat dan berapi-api. Menjadikan kita berkat dan berdampak bagi banyak orang. Apa yang membuat banyak orang tidak mau melakukan peperangan rohani? Yang pertama karena merasa diri aman. Oke aja, santai, hati-hati. Yang kedua karena merasa takut. Jangan takut lagi. Yang ketiga karena memusuhi target yang salah. Stop. Bukan manusia musuh kita. Tapi kuasa kegelapan. Dan kalau Anda bisa lihat dengan cara pandang Tuhan melihat, percayalah, jiwa-jiwa akan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Anugerah membuat kita melakukan peperangan rohani. Siapa mau mengalami kemenangan dari Tuhan?